expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep, dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall in the night, the stormy Semangat pagi. night. She closed her eyes. Lemes banget sih. Coba sekali lagi ya. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Coba sekali lagi. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dan tentunya senang sekali di pagi hari ini saya Randi Sutanto bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Media Gathering Starbucks yang dipersembahkan oleh PT Telkom Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah? Baik, dan tentunya di pagi hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia, Bapak Muhammad Awaludin. Apa kabar Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Dan kemudian Direktur Telesindo. Dan selamat pagi, selamat datang kepada Business Development Director Alfamart, Bapak Hans Haris Chandra. Business Service PT Telkom, Bapak Yusron Haryadi. Selamat pagi, selamat datang kepada Direktur Marketing and Sales PT Info Media Nusantara, Bapak Andang Asyari. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada GM Witel Jakarta Selatan, Bapak Parama Arta. Dan tentunya selamat pagi, selamat datang kepada seluruh senior leader Telkom Group dan juga komunitas UKM serta rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Ada teman-teman media dari Detik, mana dari Detik? Mana teman-teman media dari Detik, ada? Mana? Dan kemudian dari Koran Jakarta. Terima kasih, selamat pagi Mas, sudah meluangkan waktu hari ini datang. Dari Neraca. Neraca. Dari Koran Sindo. Oke, ada juga. Dari Ya, terima kasih buat teman-teman semua, hormati jajaran manajemen Telkom Group, Bapak Muhammad Awaludin, para direksi dari Mitra Telkom, dari Alfamart, Pak Hans, dan juga Pak Gatot dari Telesindo, Pak Andang Asari dari Info Media, Pak Yusron Pak dari DBS, dan seluruh senior leader yang hadir. Jadi Starbucks ini idenya itu UMKM yang ada di Indonesia itu bisa sangat terbantu dalam menjalankan bisnisnya. Apa yang ada di dalam Starbucks ini kita delivery melalui layanan connectivity, yaitu high speed internet kita yang dulu kita kasih nama Speedy, dan juga di dalamnya itu ada aplikasi konten Bos Toko untuk point of sales. Nah, ternyata sejalan dengan perkembangan waktu, para UMKM juga itu ternyata melakukan transformasi bisnisnya. Wah, layanan yang tadi kita deliver di Shopbox itu sudah sangat tidak cukup. Nah, gitu. Jadi di sini kita perlu tambahan layanan lain, kita packaging, kita revitalisasi dan rebrand juga ini. Muncullah ide, kenapa kita Telkom itu tidak mengeluarkan suatu packaging layanan baru. Nah, kita sejalan dengan semangatnya pingin ghost online kan UMKM yang ada di Indonesia yang pasarnya ini sangat luas.
Telkom berinisiatif mengeluarkan yang namanya Starbox. Jadi Starbox itu adalah revitalisasi dari layanan kita yang di dalamnya itu sudah komplit terdiri dari connectivity, konten, dan commerce. Kenapa commerce jadi muncul gitu? Karena ternyata UMKM kita ini sudah sangat masuk ataupun berkecimpung di dunia online, digital. Mereka sudah mulai masuk ke era toko online, melakukan bisnis secara online dan lain-lain. Nah, Telkom sebagai salah satu BUMN di Indonesia harus mampu mendukung setiap kegiatan yang ada di UMKM kita. Untuk itulah Telkom berinisiatif mengeluarkan hari yang sudah kita soft launching di bulan lalu. Hari ini kembali kita enhance lagi Starbox ini. Harapan kita dengan Starbox itu nantinya seluruh UMKM yang ada di Indonesia itu bisa lebih memasuki era digital dengan lebih baik. Yang harapannya pastinya itu bisa mendukung bisnis mereka dan memberikan kontribusi dan kemajuan kepada perusahaannya juga bagi Indonesia secara umumnya. Jadi mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit informasi mengenai Starbox. Jadi ini harapan kita, Starbox ini yang kita punya moto mudah, murah dan manfaat akan bisa dinikmati oleh seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Dan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah membantu mendukung realisasinya paket dan lain ini. Harapan kita ya Starbox ini akan bisa diterima oleh seluruh UMKM untuk lebih memajukan bisnis dan juga pengembangan bagi finansial dan operasional mereka ke depannya. Mungkin itu dan Bapak Ibu sekilas info mengenai Starbox. Kami lanjutkan dengan acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan kemana-mana, karena di sini kami mempunyai acara talk show agar Bapak dan Ibu para tamu undangan dapat mengetahui seperti apakah Starbox ini dan pasarannya sebenarnya akan disasar kemana begitu. Dan baiklah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Telkom, Infomedia, dan juga Telesindo. Dan penandatanganan perjanjian kerjasama ini adalah merupakan tentang kerjasama pemasaran dari layanan Starbox, yang dimana Telkom sebagai penyedia produk, Infomedia sebagai penyedia IT tools atau dashboard monitoring, dan Telesindo untuk pemasarannya. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Yusron Haryadi, EGM DBS PT Telkom untuk naik ke atas. Dan kemudian kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Andang Asyari, Direktur Marketing and Sales PT Infomedia Nusantara. Dan kami mengundang dengan hormat kesediaan Bapak Gatot Bekti, Direktur Telesindo. Dan kami mengundang dengan hormat kesediaan dari Bapak Muhammad Awaludin untuk dapat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama pemasaran layanan Starbox. Dan Starbox ini sekali lagi saatnya mengonlinekan bisnis Anda dengan cara mudah dan murah. Dan hanya baiklah, kami persilakan kembali untuk melakukan penandatanganan kerjasama antara Telkom, Infomedia, dan Telesindo. Sekali lagi, Telkom adalah merupakan penyedia produk, Infomedia sebagai penyedia IT tools, dashboard monitoring, dan Telesindo untuk pemasaran. Ya, kita bertukar. Dan untuk Bapak dan Ibu para pelaku UKM cukup mudah sekali sekarang. Dengan melakukan usaha tidak perlu sewa rumah lagi, online saja sudah cukup ya. Dan dengan Starbox ini saatnya mengonlinekan bisnis Anda dengan cara mudah dan murah hanya dengan Rp28.000. Baik, prosesi penandatanganan sudah kita lakukan dan kami mohon untuk melakukan sesi foto bersama. Luar biasa Bapak-bapak. Boleh tangannya ke depan bersama-sama? Iya, satu untuk semua dan semua untuk satu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami mohon kesediaan dari bapak-bapak untuk tetap berada di atas panggung. Dan kita akan melakukan seremoni launching dari Starbox. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan seremoni dari peluncuran launching Starbox. Ada teman-teman media harap mengabarkan momen ini. Jadi sekali lagi Starbox Start Sukses Bisnis Online tersedia di Telesindo Shop dan juga Alfamart. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
dan Ahmad dan kemudian dan Lesindo. Baik bapak-bapak, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan panitia. Bapak Andang Asyari. Ya, baik. Nanti setelah ini tentunya kepada rekan-rekan media yang dimana sama Allah sudah menyempatkan hari ini untuk datang dalam peluncuran Starbucks ini, Bapak. Dan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video dari Starbucks yang merupakan start sukses bisnis online. Ya, pertanyaannya yang pertama adalah tujuan dari produk Starbucks ini dan kenapa yang disasar ini adalah pelaku dari UMKM. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita jelaskan dulu akronim dari STAR itu sendiri ya. Jadi STAR itu sendiri sebenarnya sebuah singkatan, sebuah akronim. Kalau dipanjangin itu STAR itu terdiri dari kalimat seperti ini. Smart Solution for SME. Jadi S itu. Jadi S-nya kita nggak pakai 3, satu aja. Smart Solution for SME, Small Medium Enterprise with trusted, affordable, and reliable. Nah, itu jadi singkatan dari STAR. Nah, kalau pakai namanya box, karena memang kita punya STAR ini jadi satu kumpulan produk STAR. Jadi ada STAR Care, ada Starbucks, ada STAR yang lain-lain. Nah, hari ini yang kami luncurkan adalah Starbucks. Tadi Adrian sudah sampaikan, kita punya program yang sama kurang lebih sekitar setahun yang lalu ya, dan itu kita beri nama Shopbox gitu. Nah, Starbucks ini sebenarnya adalah revitalisasi dari Shopbox. Kenapa akhirnya kita ganti? Karena tadi Shopbox pada saat itu kita hanya berpikir, oh ini UMKM-nya hanya untuk yang segmen retail, yang punya toko, yang punya usaha jasa seperti itu. Tapi akhirnya kita berpikir, oh UMKM itu kan bukan hanya punya usaha retail saja, dia punya banyak kegiatan dan sangat luas gitu. Sehingga kami akhirnya mereposisi brandingnya itu dari Shopbox menjadi Starbucks supaya bisa lebih masif lagi untuk para teman-teman yang khususnya ingin melalui UMKM dan langsung online. Nah, hal yang kedua yang juga setelah kami merebranding dari Starbucks itu itu adalah karena package-nya sendiri atau ada semacam repackaging ulang gitu dari Shopbox ke Starbucks. Waktu kita luncurkan Shopbox, itu yang kita tawarkan hanya solusi berupa connectivity saja. Jadi ya, hanya jaringan saja. Jadi lebih ke connectivity. Nah, yang kemudian yang kedua, connectivity-nya juga hanya berupa connectivity yang sifatnya fixed broadband. Jadi lewat IndiHome, bisa waktu itu masih ada Speedy dan lain sebagainya ya. Nah, akhirnya kita melihat loh, kalau connectivity aja teman-teman di pelaku UMKM itu mereka sudah sebagian punya dan memang sebagian belum. Makanya kalau kita lihat data perjalanan ya, Shopbox yang kemarin kita jual itu cukup lumayan sih, sekitar 1000-an yang mengambil paket Shopbox, tapi hanya terbatas di connectivity-nya saja. Sehingga kita melakukan repackaging ulang bahwa Starbucks ini sedikit berbeda dengan Shopbox, karena di Shopbox hanya connectivity, di Starbucks itu connectivity dan solusi. Nah, connectivity-nya juga berbeda. Di Starbucks, connectivity-nya kita bikin dua macam akses connectivity. Satu lewat fixed broadband, bisa dengan Wi-Fi ya. Terus yang kedua, kita paham sekali teman-teman UMKM itu sangat mobile ya, sangat moving gitu, dan mereka sangat dinamis dan mencari solusi connectivity yang nggak ribet gitu loh, dan kemudian tentu saja harganya murah, sehingga kita pilih alternatifnya connectivity-nya melalui seluler. Nah, kami punya subsidiary, siapa yang nggak tahu Telkomsel kan, karena Telkomsel sudah 140 juta lebih pelanggannya hari ini. Dan pasti sebagian besar teman-teman pelaku UMKM itu juga pasti pelanggannya Telkomsel, sehingga kami membuka akses connectivity-nya
yang waktu sebelumnya itu dengan hanya fixed broadband, sekarang dengan menggunakan mobile broadband, sehingga itu akan lebih masif lagi ya, lebih masif lagi. Nah, jadi tadi antara revitalisasi produk, antara repackaging produk, dan yang kemudian yang ketiga adalah rebranding dari produk. Jadi menurut saya penjelasan ini dapat melengkapi bahwa Telkom semakin serius bahwa kenapa ke UMKM, karena UMKM ini kita ingin Indonesia ini para pelaku bisnis di UMKM-nya bisa lebih maju lagi, lebih modern lagi, dan lebih mandiri. Karena apa? Karena sekarang ini teknologi sudah sangat mampu untuk bisa membantu mereka, dan kita ingin ya UMKM di negara kita ini tidak ketinggalan gitu loh dibandingkan di negara-negara lain. Kalau Anda jalan-jalan ke negara-negara tetangga, nggak usah jauh-jauh lah ya, seperti Singapura, Malaysia, atau mungkin sempat ke Hong Kong, ke negara-negara yang masih di Asia, hampir semua pelaku UMKM-nya itu, Pak Hans mungkin punya banyak pengalaman ya, seperti toko-toko convenience store segala macam itu tidak ada yang tidak terkoneksi ke infrastruktur digital, ke broadband gitu. Dan mereka tidak punya banyak ya hal-hal yang mungkin menurut kita kalau kita sekarang datang ke toko tuh agak ribet gitu kita ngelihatnya. Kenapa ribet? Ada mesin cash register segala macam. Di luar negeri nggak dikenal itu cash register mesin. Kalau mau nyimpen uang simpen aja di dompet bisa, ya di kantong bisa. Karena itu offline, itu tidak berfungsi. Nah kita untuk teman-teman pelaku UMKM ini kita bawa langsung pendekatannya ke teknologi digital. Dan teknologi digital yang kita pilih untuk teman-teman pelaku UMKM ini adalah teknologi digital dengan pricing yang sangat kompetitif dan sangat murah, sehingga kita punya konsep single denomination, small denomination yang hanya 28.000. Jadi kalau 28.000 perak untuk memulai bisnis online itu menurut saya itu competitive pricing yang sulit dilawan lah begitu ya, dan sangat mudah sekali dan cara memanfaatkan layanan dari Starbox. Bapak, apakah ada sosialisasi khusus kepada para pelaku dari UMKM sendiri tentang Starbox ini, Pak? Ya, baik. Kami sudah melakukan sosialisasi untuk teman-teman di UMKM lewat portal digital di smartbusiness.co.id. Jadi www.smartbusiness.co.id. Itu sudah cukup lama ya, sudah masuk tahun ketiga. Dan sekarang member di smartbusiness.co.id itu sudah 500-an ribu. Dan sebenarnya sasaran kami dalam waktu dekat adalah menggandeng sekitar 1 juta pelaku UMKM. Cuma memang 1 juta pelaku UMKM ini butuh edukasi ya, butuh sosialisasi. Yang sudah register di portal online smartbusiness.co.id itu baru separuhnya. Dan kami terus-menerus melakukan sosialisasi, dan hari ini kami berterima kasih kerjasama dengan Telesindo, dengan Alfamart, kolaborasi yang menurut saya harusnya menjadi sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa. Karena Alfamart, Pak Hans tadi cerita ke saya udah punya 12.000 outlet. Telesindo sendiri, kita semua tahu Telesindo adalah authorized dealer terbesar di Indonesia ini ya. Dan mereka menjadi strategic partnernya Telkomsel. Jadi saya mungkin nggak usah sebut lah berapa sih revenue-nya Telesindo ya, tapi yang jelas kalau disebutin bisa ngiler lah dengarnya gitu ya. Nah, dan penguasaan Telesindo dari Sabang sampai Merauke udah sangat luar biasa. Sehingga menurut saya Starbox ini akan sangat punya punya masa depan produk bagi teman-teman pelaku UMKM, itu sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita punya channel yang sangat banyak. Pendekatannya bisa kita lakukan melalui channel online maupun channel offline. Oke, selain dari portal tadi untuk melakukan sosialisasi, apakah mungkin ada cara lainnya begitu Pak? Jadi begini Mbak, kalau kita bicara ke teman-teman UKM yang basisnya mikro, hal yang paling cepat kita sosialisasikan adalah dengan online, karena jumlahnya sangat banyak ya. Dan hari ini teman-teman pelaku mikro, usaha mikro, termasuk usaha kecil, itu sudah menggunakan akses teknologi informasi yang sudah sangat umum. Salah satunya adalah layanan seluler. Jadi rasanya tidak ada yang bisa lebih cepat dengan melakukan
sosialisasi melalui seperti itu. Itu bisa di forward juga dari para pelaku UMKM sendiri ya, dari teman ke teman akhirnya pada akhirnya sudah mengetahui dengan Starbucks ini start sukses bisnis online Rp28.000 saja kita mulainya ya. Oke, terima kasih Pak Awal. Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Pak Yusro. Ya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi. Baik. Dan Telkom ini adalah merupakan penyedianya Pak. Ya, kesiapan Telkom untuk menjangkau dan mendistribusikannya kepada Telesindo dan juga Alfamart. Ya, makasih. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin akan lebih detail lagi oleh rekan kami dari Telesindo dan Alfamart nanti ya, bagaimana mereka nanti pola distribusi kartu ini atau Starbucks ini sampai ke lingkup terkecil. Ya. Mungkin kalau kawan-kawan tahu kenapa kami dengan Telesindo dan Alfamart, ya, karena kami juga tahu karena jalur distribusi itu yang kekuatan itu yang ingin kita kolaborasikan secara bersama-sama. Ya. Telesindo tadi 12.000 sampai mungkin di desa-desa dan bahkan sampai di Papua sudah ada ya Pak? Oh belum ya, mungkin sebentar lagi gitu ke sana ya. Tapi ya, dari Sumatera sampai hampir ada semua. Seperti yang sekarang kita ambil lokasi di sini, salah satunya juga seperti itu. Di sini ada loket Telesindo, nanti kita akan berkunjung ke sana ya. Terus kemudian kita juga nanti akan melihat juga loket Alfamart ada di atas. Nanti kita juga ingin berkunjung ke sana. Jadi ini adalah seperti yang kita lalu juga di sekitar sini, ini kan banyak food court. Food court ini hampir semua pelaku-pelakunya ini adalah pelaku UKM juga ya. Tapi coba dilihat berapa persen yang mereka menggunakan aplikasi yang berbasis online, yang berbasis digital, berapa banyak. Nah ini juga bisa nanti kita lihat dan kita harapkan nanti di area sekitar Kalibata seperti ini, ya, ini menjadi contoh yang bagus untuk bagaimana kita masuk ke apalagi dengan usaha sekarang sudah disupport dengan kurir transportasi yang banyak sekali di luaran ya Pak ya. Jadi dengan tentunya kita mempromosikan secara online cukup mudah sekali, pengiriman juga bisa didapatkan saat itu juga. Makanan-makanan ini juga bisa langsung delivery juga begitu ya. Masuk itu. Iya. Dan baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Telesindo dan juga Alfamart. Ya. Kepada Pak Hans nih dan juga Pak Gatot di sini. Dan untuk Telesindo, harapan dari Telesindo atas kerjasamanya ini apa nih Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya atas nama Telesindo, kami mengucapkan banyak terima kasih diberikan bisnis yang bagus. Karena kita tahu persis semua produk Telkom, apalagi Telkom Group luar biasa. Beliau tadi sampaikan bahwa ini adalah empowering mengenai produk sebelumnya adalah connectivity dan solution, fixed dan mobile, pasti bagus. Kemudian yang kedua secara brand, Telkom sendiri merah. Telkomsel merah, Telkomsel yang ada seperti merah, Alfamart juga merah. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dia mengerti. Yang keempat, saya sampaikan, saya laporkan satu hari transaksi Alfamart itu 120.000 untuk pembelian pulsa. Dari segmen yang ada yang 10.000, 20.000, 50.000 dan 100. Yang 20.000 dekat dengan 28.000 ini kurang lebih adalah 30%-nya. Kalau 20.000 aja udah 30%-nya, ini 28.000 cuma nambah 8.000, paketnya lengkap. Artinya apa? Artinya adalah produk sangat bagus, sangat menjanjikan, dan kita komit Pak Waludin dan Pak Wadid Telkom, kita akan upayakan semaksimal mungkin sehingga ada suatu persepsi dari pelanggan. Kalau mengingat produk Telkom lebih yang lengkap dan bagus, datanglah ke Alfamart. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Gatot. Dan untuk selanjutnya kepada Pak Hans dari Alfamart di sini. Bapak, kesiapan dalam berpartner dengan Telkom dalam memasarkannya. Kita tahu bahwa Alfamart ini sudah tersebar, begitu jalan kita ketemu Alfamart, begitu jalan lagi kita ketemu Alfamart lagi. Dan bagaimana untuk daerah-daerah terpencil nih Pak? Untuk pulau-pulau atau mungkin kota-kota terpencil di Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih pertama-tama kepada Pak Awaludin, Pak Yusron dari Telkom dan juga Pak Gatot dari Telesindo serta Pak Anam dari Infomedia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Telkom dan Telesindo kepada
jaringan minimarket Alfamart Group, ya dimana saat ini Alfamart Group memiliki 4 brand. Yang pertama Alfamart, lalu ada Alfamidi, ada Lawson, dan ada Dandan. Nah, keempat brand ini nantinya akan menjadi sales distribution channel untuk produk Starbucks ini, yang selama ini kami sangat disupport oleh teman-teman dari Telesindo yang merupakan partner kami untuk mendapatkan alokasi dari penjualan di voucher dan produk-produk lain yang dikemas oleh Telkomsel. Nah, untuk itu kami sangat yakin, sangat antusias dengan belasan ribu jaringan toko kami, dan juga nantinya kalau memungkinkan, memang tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Awaludin dan Pak Yusron bahwa saat ini di antara 12.000 toko kami itu ada sekitar 2.000 toko yang membina outlet binaan Alfamart atau warung-warung kelontong, yang nantinya ini juga menjadi target market dari solusi bisnis Starbucks yang sangat lengkap dan sangat, saya pikir ini sangat memiliki value added service yang sangat tinggi, sehingga melalui seluruh jaringan minimarket kami dan juga warung-warung binaan kami, produk Starbucks ini makin banyak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu. Luar biasa sekali ya. Jadi bisa membantu mensosialisasikan juga ya Pak ya kepada warung binaan dari Alfamart itu sendiri. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan beralih bertanya kepada Bapak Dan Asyari dari PT Infomedia Nusantara. Anda apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, saya mau menanyakan bagaimana peran serta Infomedia untuk melayanan Starbucks ini dan juga kesiapan Infomedia untuk mensupport dari produk ini. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Awal dan Pak Yusron dari Telkom yang sudah menunjuk Infomedia Nusantara, juga dari Telesindo dan Alfamart yang berkenan untuk berkolaborasi dalam mendukung Starbucks ini. Tentu saja amanah ini akan kami tunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga produk Starbucks ini nanti kita ingin memanjakan UKM-UKM menggunakan produk ini dengan di backup penuh oleh kami. Mungkin sebelum kami sampaikan tentang peran serta dan kesiapan dari Infomedia, jadi sedikit kami ulas bahwa PT Infomedia Nusantara ini adalah anak perusahaan dari Telkom. Kemudian di Telkom Group sendiri kami portofolio adalah mengelola bisnis proses manajemen. Di dalamnya ada 4. Pertama, Customer Relationship Management, mungkin Bapak dan Ibu atau Pak kenal tentang call center, itu dikelola oleh PT Infomedia Nusantara. Kemudian yang kedua, IT Outsourcing. Nah, salah satu produk ini kenapa kami ditunjuk untuk membackup produk Starbucks ini. Kemudian yang ketiga ada Business Process Outsourcing dan Knowledge Process Outsourcing atau KPO. Nah, lalu peran dari PT Infomedia Nusantara di dalam pengelolaan produk Starbucks ini, yang pertama kita menyediakan IT tools dan dashboard monitoringnya, sehingga para UKM tidak perlu khawatir, juga para strategic partner dari Telesindo maupun Alfamart juga tidak perlu khawatir. Kami akan backup penuh dengan tim yang kami punya, tim yang bersertifikat internasional dan juga dengan IT system yang kredibel tentu saja. Nah, kemudian yang kedua, peran kita juga sebagai IT integrator atau sistem integrator dari seluruh produk yang ada di dalam Starbucks itu. Nah, ini tentu akan memanjakan para UKM, nanti menggunakan produk ini akan nyaman, aman, dan tentu mudah. Nah, selain itu, kita juga memberikan untuk pendaftarannya secara seamless, artinya gini, kalau nanti membeli Starbucks, nanti kita akan mendapatkan token dimasukkan di dalam smart business, maka seluruh produk yang ada di dalam Starbucks itu nanti sudah bisa teraktivasi secara otomatis. Jadi ini layanan yang sangat mudah sekali, dan tentu saja para UKM tidak perlu khawatir, semuanya by online, kemudian juga sangat mudah, bisa diakses dari mana saja, teraktivasi di mana saja. Dan yang terakhir, kesiapan dari kita juga para pelaku UKM atau pelaku bisnis tidak perlu khawatir juga, karena Infomedia memiliki yang disebut dengan Infomedia Operation Center. Jadi
aplikasi, IT tool, ataupun yang mendukung dari Starbucks ini semua termonitor, tersentralisasi di CityWalk. Kami punya Infomedia Operation Center, sehingga kalau ada gangguan, ada permasalahan, itu langsung termonitor dengan cepat, sehingga segera tindakan secepatnya bisa kita lakukan. Jadi insya Allah kami akan menjamin produk ini sangat handal dan bisa dinikmati dengan se-enjoy mungkin oleh para pelaku bisnis. Terima kasih. Siaga selama 24 jam. Iya, 24 jam kali 7 dalam 1 minggu. Oh, 24 jam kali 7 dalam 1 minggu ya. Jadi sekali lagi, sangat mudah sekali mendapatkannya, tinggal jalan dari dekat wilayah kita Alfamart begitu ya. Dan juga tentunya untuk masalah dan keluhan nanti bisa langsung telepon ke call centernya 24 jam non-stop. Dan kemudian untuk mendapatkan nanti mau isi ulang juga gampang banget ya Pak Hans ya. Langsung bisa datang lagi ke Alfamart untuk isi ulangnya ya Pak ya. Dan untuk panduannya juga dapat langsung dibaca di panduan packaging Starbucks ini sudah komplit bagaimana cara penggunaannya. Baik Bapak-Bapak, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media ya. Tentunya untuk rekan-rekan media yang ingin menanyakan produk Starbucks ini silakan. Dari Detik. Oh, baik. Iya. Mungkin ada lagi nanti setelah ini harap disiapkan mungkin rekan-rekan media. Boleh. Katanya kalau bukan media tapi pelaku UMKM boleh banget. Bapak silakan berdiri dan sebutkan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Agus Sabarudin. Saya dari Koperasi Indonesia Karya Mandiri. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Telkom, Pak Muhammad Awaludin. Bukunya saya udah dapat Pak, ya. Nanti minta tanda tangan Bapak. Jadi UKM Goes Digital Pak ya. Dan alhamdulillah perkenalan sedikit dari kami bahwa kami adalah dari Koperasi IKM Pak. Koperasi IKM ini memang punya visi yang sama dengan Pak Awal tadi bahwa UKM harus goes global. Yang kami lakukan hasil rapat kerja kami tahun lalu, kami membuka pasar ke 6 negara non-tradisional Pak. Yaitu satu, masuk ke pasar Amerika Latin, kami sudah berkunjung ke sana, dan subhanallah, ternyata pasar Amerika Latin kita datang ke Santiago, Chile. Itu kita nggak pakai subsidi Pak, kita biaya sama-sama musyarakah, gotong royong, karena kita koperasi. Jadi kita anti subsidi, tapi kita profesional dalam melakukan kegiatan koperasi ini. Jadi koperasi ini bukan koperasi Pak, dan juga bukan, saya pengurus bukan penguras, tapi kami ada profesional yang punya pengalaman paling tidak 10 tahun, di atas 10 tahun untuk kegiatan usaha, dan juga background saya pribadi juga sebagai banker sebetulnya, tapi kami berkeinginan untuk mengembangkan ini. Maksud kami Pak, dalam kesempatan yang ditawarkan ini, pertama juga kami mengucapkan terima kasih kepada DBS ya, Divisi Business Services dari Telkom. Dalam hal ini Pak Adrian dan kawan-kawan itu sudah memfasilitasi kami untuk masuk ke Smart Business. Insya Allah nanti Januari katanya akan di launching. Kami menjadi salah satu yang akan memandu teman-teman UKM untuk goes global ini, karena kami sebagai pelaku, gitu kan. Nah, pertanyaan saya mungkin yang lain, tadi saya ada 6 negara, satu Amerika Latin, kedua masuk ke pasar Afrika, kita ke Lagos Pak, lalu kemudian ketiga untuk pasar Asia, kita masuk ke Hong Kong dan kota Nanning, Cina. Lalu kemudian masuk ke Timur Tengah, kita lewat Mumbai, dan masuk ke pasar Amerika. Kemarin kita sudah datang di Los Angeles. Kita semuanya kita rencanakan dalam quick win business model kita itu ada dua. Satu, pasar domestik, ini untuk membangun sentra-sentra produksi dan ekonomi di Indonesia dan inovasi. Kedua, pasar globalnya kita adalah sebagai distributor Pak, distributor dari produk-produk mereka dan sebagai market intelligence. Nah, selama ini yang kami lakukan, UKM ekspor keluar, tapi partnernya mereka cuma berhubungan dengan trader. Nah, nanti kami buka di 6 negara itu sebagai PT sendiri, ya, sehingga para UKM ini akan langsung berurusan sama kami. Jadi kalau misalnya ada mungkin cacat sedikit atau apa, nanti kita bisa ya perbaiki. Jangan sampai selama ini pengalaman kami ada yang banyak dirugikan UKM
barang yang dikirim, terutama furniture Pak. Barang dikirim tapi kemudian tidak dibayar dengan alasan rusaklah, tidak sesuai spek dan sebagainya. Nah maksud kami Pak, bagaimana kira-kira di Starbucks yang nanti kami akan bangun sentra-sentra ekonomi ini bisa mendukung kami dalam terutama cita-cita kami melebihi Alibaba.com Pak. Gitu. Gimana caranya nih? Mungkin pertanyaan kami itu Pak. Itu aja, terima kasih. Baik, kita keep dulu atau mau langsung dijawab Pak Awan? Langsung aja. Langsung aja, baik silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Luar biasa ya, cita-citanya sungguh punya visi yang besar untuk memajukan UKM Indonesia. Jadi memang era yang sudah sangat tidak mungkin kompetitif seperti ini, UKM harus banyak besar dan kedua pengelolaannya lebih efisien tanpa melibatkan atau menggunakan teknologi, khususnya teknologi ICT, Information and Communication Technology. Nah, kembali tadi apa yang ingin disampaikan, ada banyak cara, misalnya untuk di domestik. Starbucks ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengenalkan karena Starbucks ini dengan sangat mudah, jadi Bapak untuk mensosialisasikan kepada anggota bagaimana sih untuk memulai bisnis online, karena begini, saya khawatir dan pemahaman kami semua teman-teman UKM ini bukan tidak kepingin menggunakan bisnis online atau memanfaatkan bisnis online atau menggunakan teknologi di dalam bisnisnya, tapi khawatir aja. Khawatirnya macam-macam tuh. Khawatir pertama ribet, khawatir kedua nggak ngerti kan. Terus yang khawatir yang ketiga, ini mesti mahal kalau pakai teknologi. Makanya tiga hal itu ya, kita gugurkan dengan Starbucks ini. Kenapa kita gugurkan? Karena apa? Yang ribet itu kita bikin mudah karena cuma registrasi aja ke portal smart business kita, dia akan dipandu dan kemudian nanti bisa karena layanannya semua serba cloud. Terus yang kedua, ini mesti mahal kalau pakai teknologi. Kalau pakai teknologi harus bayar ini, bayar sewa ini, belum lagi bayar aplikasi. Saya ingin sampaikan, mungkin itu era dulu lah ya, orang yang masih sama-sama cari banyak kesempatan gitu loh. Dan yang paling kita nggak suka itu kan mencari kesempatan atas ketidakmengertian orang gitu. Nah, saya banyak menemukan case-case di lapangan. Ya mohon maaf ya, artinya gini, teman-teman UKM sangat punya minat tinggi, tapi akhirnya terjebak dengan high cost ekonomi, biaya tinggi. Karena apa? Karena nggak ngerti tadi. Ya diarahkan begini diikutin, diarahkan begitu ikut. Ujung-ujungnya uang udah habis banyak, apa yang ingin dicapai dari pengelolaan bisnis online nggak terjadi. 28.000 perak Pak, kita pastikan dia bisa online. Itu yang saya tegaskan ke teman-teman saya. Jangan membuat sesuatu dalam persepsi teman-teman UKM menggunakan teknologi itu mahal. Itu dulu. Karena kita paham di Indonesia digital literacy bagi pelaku UKM itu, kami sudah melakukan survei, hanya 4%. Jadi kalau yang hadir di ruangan ini ada 100 pengelola UKM, saya bisa pastikan hanya 4 yang mengerti dan menggunakan teknologi informasi untuk menunjang bisnisnya sebagai bisnis enablernya IT. Karena IT selalu dipersepsikan susah, sulit dan nggak mudah menjangkau, mahal itu. Nah ini yang persepsi-persepsi ini dulu yang harus digugurkan. Nah ini yang kami sangat berterima kasih kalau spirit ini bisa kita kolaborasikan bareng gitu ya. Artinya menggunakan teknologi masuk ke bisnis online buat UKM mudah, murah gitu dan memberikan manfaat. Makanya tadi teman-teman punya tagline 3M nih kalau di UKM, mudah, murah, manfaat gitu ya. Nah caranya bagaimana, kami siap bantu ya, teknisnya mungkin banyak yang bisa kita lakukan, mau one on one gitu ya, mau berdasarkan komunitas, mau macam-macam bisa. Jadi hari ini dengan Starbucks kami ingin juga bisa membantu teman-teman pelaku UKM dan juga komunitas-komunitas seperti yang Bapak pimpin tadi bisa mensosialisasikannya dengan lebih mudah. Dan produk-produk yang ditawarkan sebagai solusi buat UKM yang di dalam Starbucks ini semuanya over cloud gitu. Jadi tidak ada aplikasi yang harus diinstal, itu dulu. Karena kalau aplikasi yang harus diinstal di komputer, di laptop, mesti dibeli aplikasi. Dan yang paling besar biaya membeli aplikasi itu membayar license. License itu semua ada di Telkom deh. Semua itu ditaruh di Telkom aja, kos-kos atau biaya itu. Karena kalau teman-teman UKM yang melakukannya mesti mahal. Karena satu persatu membayar.
Ya yang untung tentu saja yang punya license, yang punya lisensi. Tapi kalau Telkom yang beli, dia bisa langsung pakai untuk 1 juta atau 10 juta pengguna. Dan kita bisa manfaatkan excess capacity secara infrastruktur yang ada di Telkom. Nah itu yang ingin kita dorong sehingga kita nggak bisa kerja sendiri nih Telkom, nggak bisa. Harus bareng-bareng. Makanya hal-hal seperti ini konsep kami selalu berkolaborasi. Kolaborasinya banyak hal. Kalau di Telkom pakai ilmunya pentahelix lah. Jadi kita juga melibatkan akademisi, kita juga melibatkan pelaku bisnis seperti Bapak Ibu semua. Kita juga melibatkan komunitas-komunitas. Kita juga melibatkan government, pemerintah. Karena government, pemerintah di beberapa hal mereka punya kebijakan yang bisa diakselerasi dengan teknologi, kebijakan-kebijakan itu. Nah yang terakhir media. Saya terima kasih teman-teman media juga hadir hari ini yang sering sekali mensosialisasikan berbagai program-programnya Telkom Group. Mungkin itu Pak. Jadi prinsip kita satu arah ya. Dan kalau memang yang mau digarap domestik dulu dengan senang hati. Tapi kalaupun juga Pak bantu kami juga untuk yang tadi rencana ke footprint internasional. Silakan kita bisa bantu. Jadi maksud saya begini Pak, kalau Bapak masuk ke footprint internasional, kita juga nggak mau dong UKM kita nanti dilecehin gitu. Wah ini maunya ke footprint internasional, tapi kalau ditanya apakah Anda sudah menggunakan teknologi, belum ada, kan malu juga. Nah kita Telkom membackup keinginan Bapak dan Ibu yang juga ingin masuk ke footprint internasional. Kembali lagi kompetensi kami yang kami kuasai adalah teknologi. Jadi untuk hal-hal yang lain mungkin kita bisa ajak teman-teman yang lain juga. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Doni dari Indotelco. Aduh, saya grogi nih soalnya ada cewek. Mbak, sanan dulu Mbak, nanti saya nggak konsen. Dan kayak Nikita soalnya. Oh, ada tatonya nggak? Nggak ada. Saya ada beberapa pertanyaan. Kalau nggak salah, Starbucks ini udah pernah di launch November lalu ya Pak ya. Saya nggak tahu kenapa di launching lagi ya. Apa logonya itu berubah ya dari Star Department Store atau Star gimana itu Pak? Atau karena tetangga Bapak meluncurkan kemarin di kantor UKM produk yang mirip-mirip, terus Bapak bikin di sini atau gimana? Saya mungkin dielaborasi dulu Pak, yang itu Pak. Terus tadi Bapak bilang 3M Pak, murah, mudah, manfaat. Dari November kemarin ke sini nggak sekenceng kalau Pak Gatot tuh istilahnya nggak kayak ngejual starter pack-nya Telkomsel tuh Pak. Sehari aja berapa itu isi ulang pulsanya, terus starter pack-nya aja sehari Telkomsel berapa gitu kan. Kok nggak sekencang itu Pak penjualannya? Ada Telesindo-nya lagi fokus di Telkomsel atau nggak menomor duakan layanan ini Pak? Terus saya mau tahu Pak, ini 1 juta lagi yang Starbucks, maksudnya ini 1 juta Starbucks atau 1 juta yang UKM Pak? Kalau nggak salah kan UKM itu udah 1 juta Pak. Ini bagaimana ini Pak sebenarnya Pak? Makasih Pak. Iya. Silakan Pak Awal. Yang belakangan dulu deh supaya soalnya pertanyaan yang pertama sama yang kedua jadi lupa, yang ketiga jadi apa yang duluan gitu. Yang pertama, yang ketiga dulu nih saya balik 1 juta ya. Sekarang kita punya database itu 1 juta. Yang udah di smart business itu 500-an ribu. Nah, kalau ditanya berapa sih sasaran Starbucks, ini kan udah akhir tahun nih. Ya paling nggak kita fokus, kita akan tadi udah bisik-bisik sama Pak Han sama Pak Gatot Peti, kita akan efektif 2016. Kalau ditanya berapa, ya saya tetap bilang 1 juta. 1 juta yang mana? 1 juta untuk pelaku UKM di Indonesia. Karena kenapa? Kalau 1 juta menurut saya juga masih kecil targetnya gitu. Karena pelaku UKM itu banyak sekali. Ya, jadi kalau sampai yang mikro kita hitung itu 55 juta. Tapi kita mungkin nggak usah terlalu fokus yang sangat mikro banget lah. Ya. Kita fokus aja yang kategorinya adalah small enterprise, itu kurang lebih sekitar 4-5 juta hari ini. Jadi kalau kita fokus 1 juta itu hanya 20% saja yang kita sasar dari pasar yang ada. Apakah semuanya di members smart business?
Kalau semuanya masuk ke member Smart Business bagus. Nah, tapi jangan lupa metode registrasinya Startbox adalah harus mendaftar ke Smart Business. Artinya existing sekarang yang 500.000 itu bisa ditambah atau mempunyai potensi untuk bertambah menjadi lebih dari 500.000 karena registrasinya ke Smart Business ya. Ada satu cara seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya siapapun operator di Indonesia dengan spirit untuk memajukan UKM, kita akan sama-sama support gitu ya. Telkom mungkin sudah lebih dulu, Indosat, Excel dan yang lain-lain banyak ya. Karena memang tidak mungkin kalau itu dikerjakan oleh sendiri. Dan kemudian teman-teman pelaku UKM juga memilih banyak alternatif ya. Alternatifnya macam-macam. Itulah kenapa kita perkaya konsep Startbox ini. Pada saat sebelumnya hanya tadi yang saya sebutkan, kita hanya dorong di fixed broadband, sekarang sudah kombinasi antara fixed broadband dan mobile broadband. Karena tadi pelaku UKM adalah pelaku yang sangat mobile, yang sangat dinamis. Kalau hanya ditawarkan dengan solusi fixed broadband, ya mungkin menjadi kurang menarik. Itulah kenapa salah satu akses connectivity-nya yang ditawarkan di Startbox tidak lagi fixed broadband, tapi sudah melalui mobile broadband. November kita udah launch ya. Memang pada saat itu kita ingin melakukan tes market gitu ya, dan ternyata responnya luar biasa. Ada butuh waktu Telesindo dan Alfamart untuk menyiapkan outlet, display dan lain sebagainya, termasuk sistem IT-nya. Nah, sehingga dalam kurun waktu 1 bulan itu pun kurang lebih sekitar 1000-an gitu ya yang laku ya, udah terdaftar. Jadi dengan kesiapan yang seperti sekarang yang sudah sangat siap, sangat lengkap. Nanti kita bisa lihat dari salah satu outlet Alfamart. Dan artinya apa? Telesindo juga punya komitmen untuk mendistribusikan di 12.000 outletnya Alfamart ya. Memang ini tidak eksklusif hanya Alfamart saja. Kita juga nanti bisa banyak mencari alternatif modern channel yang lain. Nah, kami juga berpikir setelah nanti Alfamart dengan konsep distribusi offline, akan sangat mungkin juga konsep Startbox ini adalah dengan konsep distribusi online. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan karena services atau layanan ini jalan di atas platform smartbusiness.co.id. Mungkin itu ya, jadi langsung tiga-tiganya bisa dijawab. Ya, pertanyaan dari Mas Doni tadi ke Pak Gatot ya? Ada yang berhubungan dengan Pak Gatot ya? Oke, silahkan Pak Gatot untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Doni. Beliau ini kalau melihat saya pasti mukanya kok 3 ya. Dulu di Telkomsel, Telkovision, sekarang di Telesindo. Tapi nggak apa-apa, masih dalam satu grup. Jadi saya sama mitra kami adalah Alfamart dengan outlet sebanyak 12.000 dan tahun depan nambah lagi 1.200 sampai 1.500. Jadi inti utamanya adalah kita bagaimana melayani pelanggan bahwa di outlet Alfamart itu tersedia semua produk dari Telkom Group, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu waktu kalau spread out ke seluruh Indonesia. Kita akan melihat, kalau secara bertahap kita akan memulai di mana wifi yang ada, dan yang paling utama adalah di titik penjualan. Kalau pelanggan datang ke Alfamart, membeli produk sesuatu, selesai selalu ditawarkan pulsa. Mungkin seizin beliau Pak Hans, nanti ditambahkan. Bapak perlu Startbox atau enggak? Pelanggan pasti nanya kan, apa itu Startbox? Startbox di dalamnya ada simpati yang mobile, yang untuk akses internet, sedangkan yang fix. Artinya apa? Itu menaikkan value daripada Alfamart itu sendiri. Karena ini adalah the first modern trade yang dikerjasamakan dipercaya oleh Telkom Group untuk menjual produk. Jadi utamanya adalah di mana titik distribusi, titik traffic orang datang banyak, itu akan menaikkan value dari produk itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya, supaya teman-teman media yang sering meliput kegiatan Telkom juga tidak bertanya-tanya, oh kenapa kok hari ini meluncurkan Startbox. Jadi begini, tadi saya sampaikan, pasar UKM itu besar banget ya, dan kita melayani UKM ini ada di seluruh Indonesia. Saya ingin sampaikan, ada 3 pendekatan strategis yang dilakukan Telkom di dalam melakukan approach pasar UKM. Yang pertama, itu apa yang kami sebut dengan
product based approach, gitu ya, product based approach. Yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan solution based approach. Yang ketiga itu adalah community based approach. Nah itu, jadi mungkin teman-teman media sering melihat, oh kok beberapa bulan lalu Pak Yusron dengan Bu Lili jualan UKM untuk WiFi untuk UKM, ya. Itu adalah product based approach. Jadi kita hanya jualan WiFi, kita jualan connectivity broadband. Nah, hari ini kita jualan yang disebut dengan solution based approach. Jadi pendekatannya berbasis solusi, yaitu Starbox. Starbox ini solusi karena sudah kita package, di dalamnya ada connectivity, di dalamnya ada aplikasi, ya, dan kemudian bisa nanti kita koneksikan ke device. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan community based approach. Mungkin sering juga teman-teman media meliput kegiatan Telkom untuk program Kampung UKM Digital. Kampung UKM Digital adalah metode pendekatan yang dilakukan berbasis komunitas. Jadi itulah yang mungkin saya tidak ingin menyebutkan kelebihan dari Telkom, gitu ya, tapi mungkin hal yang sangat different dan distinct yang dilakukan Telkom dalam menggarap pasar UKM. Ya kalau nanti kemudian ada yang niru dengan 3 hal yang dilakukan Telkom, ya silakan aja lah, wong untuk kemajuan Indonesia kan. Tapi mungkin kalau ditanya yang lebih merah putih yang mana, ya mesti Telkom. Baik, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Oke, dan nanti kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan plakat. Ya, dan nanti itu kami mohon kesediaan dari Bapak Awal untuk berdiri. Ya, dan penyerahan plakat ini akan diberikan kepada Telesindo, Pak Gatot, dan juga kepada Alfamart yang akan diberikan kepada Pak Hans. Dari UMKM. Jadi sekali lagi para pelaku UMKM goes to digital. Dan baik, untuk selanjutnya akan ada penyerahan buku. Jadi begini, rekan-rekan media dan juga para tamu undangan, ini adalah sebagai alkisah bahwa ternyata Pak Awal di tengah kesibukannya luar biasa padat sekali ya Pak ya. Luar biasa padat sebagai direktur, dan tentunya masih menyempatkan untuk menulis buku Digital Entrepreneurship untuk UKM Indonesia Goes Digital. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah dan akan diberikan kepada Bapak Gatot dan juga Pak Hans. Dan kami juga mengundang kepada perwakilan dari komunitas UKM, Bapak Agus Cabarudin dari Koperasi Indonesia Karya Mandiri, dan untuk perwakilan dari rekan-rekan media kepada Bang Royke dari Antara untuk naik atas panggung. Iya, ini Pak Agus katanya sudah baca buku ini, mungkin nggak sekali 2 kali ya Pak ya, hampir sering ya Pak baca ya Pak, buku yang sangat bagus sekali. Oke, dan kemudian untuk selanjutnya pada Bang Royke dari Antara, kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan menerima buku Digital Entrepreneurship #UKM Indonesia Goes Digital yang dikarang oleh Bapak Muhammad Awaludin. Baik, kita boleh berfoto bersama mengabadikan momen ini. Bapak-bapak boleh sekali lagi foto bersama. Silakan. Lebih merapat, agak maju ke depan bapak-bapak. Oke, bukunya boleh diperlihatkan dan plakatnya boleh dibuka Pak Gatot, Pak Hans. Oke. Baik, kita bantu terlebih dahulu. Untuk Pak Hans, bukunya boleh dikasih lihat Pak. Oke, Pak Adam, ya. Oke, berikan senyuman terbaiknya. Starbox Solusi UMKM Goes Digital. Kita kasih tepuk tangannya sekali lagi boleh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Enterprise dan Direktur Bapak Gatot Bekti dan Business Development Director Alfamart Bapak Hans Haris Chandra. Again, Divisi Business Service PT Telkom Bapak Yusron Haryadi menyempatkan hadir dalam acara launching dari Starbox Start Sukses Bisnis Online. Dan baiklah untuk rekan-rekan media dan juga rekan media serta Bapak Agus perwakilan dari UMKM yang telah menyempatkan hadir di hari ini. Dan untuk selanjutnya setelah ini nanti kita masih memiliki kunjungan ke Telesindo. Iya, Pak Gatot, Telesindo di lantai ini ya Pak ya, betul ya Pak ya? Oke. Dan Alfamart juga ada di lantai atas ya. Jadi nanti pertama kita akan berkunjung ke Telesindo terlebih dahulu dan kemudian
kemudian akan dilanjutkan menuju ke Alfamart. Backgroundnya kan kelihatan Pak dari sini. Kemana lagi? Ke Alfamart, Pak. Alfamart, ayo. Ayo. Dari sini. Pak, makasih ya. Mana? Udah langsung free kan? Cuman selama belakang. Sebentar tarik sini. Ini udah tahu berapa harganya? Ini kapan? Distribusi kemarin. Kalau kartu perdana? Di sini ada. Kartu perdana kadang ada. Oh sekarang aja. Namanya e-learning. Kita bisa taruh materi ini. Iya. Iya. Untuk connectivity-nya, terus nanti ada solusinya. Dia tinggal ikutin aja prosedur yang tertulis di sini. Jadi nanti masuk ke smart business, dia masukin ID-nya. Ini harganya cuma 28.000. Banyak manfaatnya. Jadi murah gitu. Orang kan kalau bisnis online mikirnya ribet, Bocor. Wifi gratis unlimited. bisa pakai wifi.